Ya ini semakin terkuak, semakin terbukti bahwa Jokowi ini memang seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bajingan tolol. Bagi saya dia itu penjahat. Tidak hanya sekedar penjahat di dalam negeri, tetapi dia suruh penjahat internasional. Jadi penjahat nomor satu, numero uno. Artinya apa? Kalau seorang penjahat itu laporannya kepada para akademisi yang terhormat itu nggak boleh diterima. Dan laporan penjahat kok diterima. Jadi nggak bisa. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, laporan terhadap RRT itu, Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Dr. Tifa, itu harusnya tidak boleh diterima. Tetapi waktu itu memang sudah terlanjur mereka diperiksa. Waktu itu saya sudah mengatakan, cabut aja itu hasil pemeriksaan oleh para penyidik itu. Cabut. Laporan penjahat kok diterima. Ya. Tapi rupanya prosesnya sudah berlangsung. Jadi ya sekarang mereka ternyata sudah berapa bulan tuh. Hitungannya sejak Maret sampai sekarang. Ya, itu tidak berjalan itu. Penyelidikan terhadap teman-teman terhormat akademisi itu. Jadi lebih baik dicabut. Beri SP3 kepada mereka. Ya, surat perintah pembatalan pemeriksaan. Ya. Jangan seperti terjadi pada saya. Saya ditahan sampai hampir 4 bulan di Polda Metro, ya. Lalu dilepas sampai hari ini nggak dapat SP3. Padahal sudah 2017 sampai sekarang, ya. Hampir berapa tahun? 8 tahun, ya. Itulah Polda kita itu, ya. Jadi para penyelidik itu nggak beres. Nah sekarang harus dibalik. Si penjahat ini yang sekarang sudah mulai terbukti karena ada ijazah yang dirilis, ya, ijazah Jokowi yang dirilis oleh KPU yang ternyata sama dengan ijazah yang selama ini dipersoalkan, ya kan? Nah ini menjadi semakin terbuka lah kejahatan daripada Jokowi ini, dan oleh karena itu tidak boleh dihentikan, harus dilanjutkan itu laporan terhadap Jokowi sebagai terduga tersangka. Nah, itu harus dilanjutkan sampai dia itu menjadi tersangka betulan, lalu dibawa ke pengadilan, ya, ke kejaksaan, ke pengadilan, menjadi terdakwa. Nah inilah yang harusnya berlangsung dan harus terjadi. Maka saudara RRT itu, Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Tifa harus terus melanjutkan perjuangannya agar penjahat nomor 1 dunia ini ya dihukum dan paling tidak masuk penjara. Bisa juga karena berbagai macam kejahatannya sejak 2005 loh. Sejak 2005 jadi wali kota Solo itu dia sudah melakukan kejahatan, ya, sampai 2024. Dan berapa banyak itu kejadian, termasuk putusan-putusan yang dia buat, termasuk perundang-undangan yang dia buat, yang mencelakai baik rakyat, negara maupun bangsa. Ini bisa-bisa penjaranya seumur hidup.
Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat tanggapan-tanggapan netizen di bawah ini mengenai isu palsunya ijazah Jokowi. Semua orang waras tahu kalau ijazah Jokowi palsu, tapi penguasa mengatakan asli. Yang menang jelas penguasa. Benar adalah salah, tak ada kata mediasi, kata damai. Jangan karena triliunan yang diiming-iming maka hak dan batil didamaikan, kemudian tutup kasus, tangkap para pembuat kisruh. Kita harus bisa melawan. Lupa Jokowi pernah pidato PKI sebagai korban kekerasan ahli warisan yang dapat santunan dari pemerintah. Timbul konferensi sang TNI Jenderal Gatot dan putar film petualangan G30S PKI. Pak Gatot langsung dicopot dari pangkat TNI sampai mau ke Amerika pun dicekal. Daripada nanggung malu seumur hidup, lebih baik sekarang segera sadar sesadar-sadarnya dan memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Dimuat dalam koran, TV dan medsos selama 3 bulan berturut-turut. Para telmu harap mendorong bisa terjadinya permohonan maaf ini. Gitu aja kok repot. Duit punya kuasa, ini dinamakan lingkaran setan. Emang Jokowi harus dipenjara. Sebelum dipenjara kepalanya dipacung dulu. Lidah tidak bertulang, jejak digital tidak mungkin hilang. Fakta bisa dibuka kembali sama linya. Biar kalau ini sudah nggak bisa sadar, biar Tuhan yang mengadili. Dia nanti keadilan Tuhan lebih pasti. Yang menyakitkan itu rakyat Indonesia. Pada merantau ke luar negeri dengan susah payah. Kok malah Cina masuk di Indonesia. Kerja dengan gaji besar, tapi kita masih tidak sadar juga. Negara ini hancur, hukum juga hancur karena Joko Widodo mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Jokowi itu yang jadi tersangka karena ijazahnya ternyata palsu. Jokowi harus segera diproses hukum mati menantinya. Kalau tidak pun dia harus dicabut hak-haknya seperti uang pensiunan, rumah mewah, tanah yang luas. PKI gaya baru. Di Indonesia nggak ada yang berani mengadili. Pak Sri Bintang Pamungkas lupa aparat hukum. Sekarang terang-terangan lemah bila sudah berhadapan dengan uang. Kapolri diganti presiden bersama wakilnya diganti juga biar hukum bisa berlaku. Betul-betul benar bang. Buktikan dulu ijazahnya asli apa palsu. Kalau ijazahnya asli, lanjutkan proses hukum RTCS. Tapi kalau ijazahnya terbukti palsu, maka proseslah hukum untuk Palek. Lalu ambil harta benda serta duitnya lalu bagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mungkin negara ricu ini Pak Prabowo tidak tahu. Apa pura-pura nggak tahu. Orang terlalu banyak penjahatnya. Jangan dikasih penjabat akan merusak negara banyak garongnya. Kalau manusia nggak sanggup, Tuhan yang akan mengadili. Tunggu saatnya pasti tiba. Buat KTP saja tidak boleh berkacamata. Pas di foto harus lepas tuh kacamata. Ini sudah jelas kurang bukti apalagi. Ala udah Bapak Sri Bintang Pamungkas bukan sama kelakuan dengan Jokowi, selalu ngeles melulu kalau ada masalah. Si Jokowi nggak bakalan diadili karena dilindungi Kapolri, Bareskrim, Polda dan para penegak hukum yang lain. Polisi dan kejaksaan melindungi Jokowi sekalipun penjahat dan koruptor. Orang terkorup di dunia Jokowi. Kalau hukum dunia, penjabat nggak bisa hukum. Besok hukum akhirat lebih mengerikan selamanya. Udah perang aja rakyat. Kasus ijazah Jokowi pasti ada unsur uang. Siapapun yang membelanya pasti akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah swasta. Penjabat lapor sama penjahat, hasilnya akan menjadi lebih jahat. Banyak pakar di Indonesia ini namun masih dukung termul, tidak takut azab Allah karena membohongi rakyat. Betul kata Pak Rocky Geruk, biasanya asli tapi yang punya palsu. Ini Allah sebelum terlambat. Sadarlah wahai mantan presidenku, datanglah ke pengadilan agar ini tuntas Pak. Ini seruan dari saya pribadi karena dari dulu sampai saat ini saya adalah tim pemenang Bapak. Jadi tolong tunjukkan ijazah Bapak. Niat jahat mana ada sadarnya bos. Barangkali semua pihak sudah disumpel kertas sehingga pelangak-pelangak. Kalau menurut Bapak Jokowi, penjahat tinggal diadili dan aset kekayaan serahkan ke negara untuk lunasi utang negara, itu aja Pak.
Setuju, manusia Firaun penjahat internasional. Lucunya mana ada jujur, salah ada jujur, benar yang benar. Politik itu indah. Kenapa KPK, Polri, dan Hakim di pengadilan tidak bertindak apa-apa? Bagaimana hukum di Indonesia ini sangat menyusahkan rakyat dan kebencian rakyat sudah tidak terbendung lagi. Semoga Allah memberikan azab baik di dunia dan akhirat kepada pemangku kekuasaan yang berkhianat pada rakyatnya. Jokowi tidak mungkin menyerah, dia merasa dengan uang haramnya yang berjimpun bisa merubah apapun. Loh, Abah sudah masuk nominasi nomor 3 dunia pemimpin terkorup dunia versi OCCRP. Saya heran kenapa si Raja Ngibul ini belum diseret ke pengadilan dan cepat diseret seperti si Noel. Semua rakyat takut. Betul, kenapa bangsa ini selalu menghujat satu sama lain? Kapan Indonesia mau maju? Orang waras dan sehat betul sudah tahu ijazah Mukidi palsu, tapi orang pintar bego ijazah Mukidi asli palsu. Orang jika salah disuruh ngaku sadar, banyak orang yang mengingatkan, seharusnya kan syukur dan berterima kasih. Masih aja otaknya kayak batu keras, kayak besi rel kereta api. Apa enggak malu sebagai penjabat negara? Harusnya malu sama dunia. Negara dua tetangga ini sejarah jeleknya sampai 7 turunan. Akhir zaman garong terisi maling bro. Negara rusak, rakyat dibuat sengsara derita berkepanjangan, anehnya banyak yang pasang badan. Ya mungkin dapat madunya, katanya pernah prestasi dan piagam internasionalnya. Buat piagam penghargaan menerima sendiri, tipuan hebat. Inilah negeri para penjahat yang dilindungi penguasa. Masih adakah kedaulatan di negeri ini? Hati-hati terhadap provokator yang berkedok peneliti yang katanya ilmiah padahal ternyata cuman abal-abal, termasuk yang lagi koar-koar ini. Uang kepolisian kan gerombolannya. Sifir on Jokowi. Ampas. Akhir zaman garong terisi maling bro. Negara rusak, rakyat dibuat sengsara derita berkepanjangan. Anehnya banyak yang pasang badan. Yang mungkin dapat madunya, katanya penuh prestasi dan piagam internasional. Yang buat piagam penghargaan menterinya sendiri tipuan hebat. Orang jika salah disuruh ngaku. Apa nggak malu sebagai penjabat negara? Harusnya malu sama dunia. Ya, orang waras dan sehat betul sudah tahu ijazahnya Mukidi palsu. Selama ini kau membabi buta mengumpulkan uang dengan cara kotor, haram cuma untuk menutupi kebohongan. Oke teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video ini mengenai isunya ijazah palsu Jokowi. Mari kita saling bertukar komentar di bawah ini dan mari kita melihat tanggapan netizen di bawah ini. Salam NKRI, harga mati.